Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, bahagia sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam program Belajar Membaca Al-Quran Metode Salami. Kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar cara membaca dan cara membedakan antara idgham tanpa dengung dan idgham yang disertai dengung, atau yang lazim kita kenal dengan istilah idgham bila hunah dan idgham bihunah. Sahabat Salami yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama, dua pembahasan kita kali ini sebenarnya memiliki kesamaan antara idgham bila hunah, idgham tanpa dengung, dengan idgham bihunah. Sama-sama di situ terdapat nun mati atau tanwin. Bedanya hanyalah nun mati atau tanwinnya nanti ada kalanya diidghamkan atau dileburkan tanpa diiringi suara berdengung, dan ada kalanya diidghamkan atau dileburkan dengan diiringi suara dengung. Langsung saja mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah idgham tanpa berdengung, yang lazim disebut dengan istilah idgham bila hunah. Perhatikan contoh berikut ini. Ar-ra'ahu istaghna. Sekali lagi. Ar-ra'ahu istaghna. Pada lafaz ar-ra'ahu, di situ terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ro, di mana nun sukun di sini wajib diidghamkan, dileburkan atau dimasukkan ke huruf ro, sehingga baik makhraj ataupun sifatnya nun hilang sama sekali, langsung masuk ke huruf ro. Berikutnya, pada contoh yang berikut ini kita akan lihat tanwin bertemu dengan huruf lam, di mana ro dan lam adalah huruf idgham bila hunah. Perhatikan contoh berikut ini. Yauma idin yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Perhatikan pada lafaz ashtatan liyurau. Di situ terdapat tanwin bertemu dengan huruf lam. Ingat, tanwin sama dengan nun mati, karena tanwin aslinya adalah bunyi nun mati. Dalam hal ini tanwin diidghamkan atau dileburkan ke huruf lam tanpa ada dengung. Sahabat Salami dirahmati Allah, yang berikutnya kita akan lihat pada contoh berikut ini, di mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bihunah, di mana dalam hal ini nun mati atau tanwin dileburkan tetapi masih ada suara dengung yang mengiringinya. Perhatikan contoh berikut ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perhatikan pada lafaz wa may ya'mal, di situ terdapat nun sukun bertemu dengan ya, di mana nun sukun kita idghamkan ke huruf ya, namun masih ada dengungnya. Kemudian pada lafaz yang syarrayyaroh, di situ pun terdapat tanwin bertemu ya, tanwin kita idghamkan ke huruf ya, namun masih ada suara dengungnya. Berikutnya kita akan lihat pada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Perhatikan contoh berikut ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Perhatikan khairu wa abqa. Terdapat tanwin bertemu dengan huruf wawu. Tanwin kita idghamkan dengan masih disertai suara berdengung. Sahabat Salami rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lalu apa yang membedakan? Apa alasan sehingga pada idgham bila gunnah nun mati atau tanwin bertemu lam atau ro tidak didengungkan, sedangkan ketika bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu ya, wawu, nun dan mim, di situ diidghamkan namun masih didengungkan? Alasannya adalah karena sifat gunnah pada huruf nun tidak bisa hilang sekalipun nun tersebut diidghamkan ke huruf ya atau wawu. Jadi sekalipun nun sukun atau tanwin diidghamkan ke huruf ya dan wawu, sifat gunnahnya atau dengungnya tidak hilang, masih ada. Berbeda dengan yang idgham bila gunnah, di mana nun mati atau tanwin ketika diidghamkan ke huruf lam atau ro, maka semua makhraj dan sifatnya huruf nun hilang sama sekali. Sahabat Salami, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa kembali pada tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.